Benar Bapa, kami rindu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu turun pada kami. Kami rindu kami dihembusi oleh angin dari surga itu. Nafas-Mu sendiri yang akan berhembus dalam diri kami, dan kami akan selalu penuh dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa atas suasana yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami dapat menyembah Engkau, kami dapat memuliakan Engkau. Kami sungguh merasa Engkau hadir di tempat ini pada pagi hari ini, dan siap memenuhi kami semua. Dan Roh Kudus-Mu akan selalu ada dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu ini, dan juga mengurapi seluruh jemaat yang akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berdaulat bagi hidup kami serahkan semua doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu? Rasanya kita gak mau berhenti nyanyi ya. Rasanya kita gak mau berhenti menyembah Tuhan karena suasananya luar biasa. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kita, dan ingin kita selalu ada dalam kepenuhannya Bapak. Kepenuhan Bapa ada dalam diri kita. Roh Kudus akan selalu hadir ketika kita menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh pada kedaulatan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, juga saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Hari ini kita memasuki hari-hari menjelang pencurahan Roh Kudus, atau biasa kita sebut hari Pentakosta. Hari itu, pada hari Pentakosta, hari yang dinantikan oleh para murid, seperti janji Yesus sebelum Ia naik ke surga, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, terjadilah fenomena yang luar biasa. Kita suka menyebut itu sebagai fenomena yang spektakuler, di mana para murid yang berada dalam satu ruangan, ada yang mengatakan berada di ruang atas di satu gedung. Murid-murid yang hampir semua adalah orang-orang Galilea, orang yang katanya orang kurang terpelajar, kebanyakan hanya bisa berbahasa Aram atau bahasa Ibrani dengan dialek utara yang sudah bercampur dengan bahasa-bahasa di sekitarnya. Tiba-tiba mereka berbicara dalam bahasa yang mereka tidak mengerti. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, Lukas telah mencatatnya dengan rinci peristiwa itu. Mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah fenomena yang terjadi, fenomena yang sangat menakjubkan Bapak Ibu sekalian, terjadi pada hari Pentakosta. Ketika murid-murid Yesus yang percaya sepenuhnya akan janji Yesus sebelum Ia naik ke surga, dengan sehati mereka berkumpul menantikan janji-janji Tuhan yang pasti akan tiba. Walaupun mereka tidak tahu kapan akan datang Roh Kudus yang dijanjikan oleh, kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus waktu Ia naik ke surga. Tapi mereka tahu pasti bahwa Roh Kudus itu akan datang pada mereka. Itulah mereka dengan setia menanti-nantikannya. Mereka dengan setia menunggu pencurahan itu. Yesus tidak pernah mengingkari janji Bapak Ibu sekalian. Ia selalu menepati janjinya. Dan pada hari yang telah ditetapkan Tuhan, maka turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api. Berbicara tentang suara Bapak Ibu, dengan bunyi-bunyian. Berbicara tentang tiupan angin, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kehadiran Allah sendiri. Dalam banyak catatan di Alkitab, dalam banyak tulisan di Alkitab, suara dan angin itu dicatat sebagai Allah yang datang kepada manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka mendengar suara. Suara itu begitu menakutkan mereka dan mereka kemudian bersembunyi. Wahyu 6 ayat 1 mencatat, suara atau bunyi dari langit seperti bunyi gemuruh. Itu adalah kedatangan kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Ketika Musa dipanggil Allah untuk memimpin bangsa
Israel keluar dari tanah penjajahan Mesir, Allah datang kepada mereka, bentuknya adalah api di tengah-tengah belukar. Dan api itu tidak membakar semak-semak yang ada di sekitarnya. Kehadiran Allah selalu digambarkan dengan angin, dengan api, dengan hembusan-hembusan yang dapat membuat orang-orang yang ada di situ memperoleh kehadirannya, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan semua anugerah-anugerah Tuhan ketika Allah hadir bersama dengan mereka. Masih banyak lagi ayat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menunjukkan kehadiran atau keterkaitan kehadiran Allah dengan bunyi atau suara dan angin. Roh Kudus sendiri digambarkan sebagai hembusan angin. Kalau kita mengacu dari bahasa aslinya, ketika kitab ini tulis dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Pneuma itu berarti hembusan angin, itu arti harafiahnya, atau nafas Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita bertekun dalam menantikan Tuhan, dan ketika kita berharap Tuhan datang kepada kita, maka Tuhan sendiri akan menghampiri kita. Sang pemberi nafas itu datang melawat kita dan akan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Manusia pertama Adam, waktu dia diciptakan, dikatakan bahwa Allah mengembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya. Itu adalah nafas Allah sendiri. Itu adalah nafas yang menghidupkan Bapak Ibu sekalian. Hembusan angin atau juga nafas sebagai gambaran dari kehadiran Allah bagi semua orang yang tekun memohon kepada Tuhan. Nafas adalah elemen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa nafas kita tidak bisa hidup, oksigen nggak bisa masuk dalam diri kita. Begitu juga dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, ketika Roh Kudus tidak memimpin kita, maka kita juga akan mengalami kematian secara rohani Bapak Ibu. Roh penolong itu, ketika kita tidak mengundangnya ke dalam diri kita, maka kita dapat memastikan ada bencana rohani dalam diri kita. Roh itu harus kita undang hadir dalam diri kita Bapak Ibu sekalian. Suara dan hembusan angin yang dahsyat itu membuat para murid tersentak dan terkagum-kagum akan kehadiran Allah. Mereka menjadi sangat respect dan sangat hormat atas kehadiran Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus yang dalam pengertian lain mengisyafkan orang, yang berbisik kepada orang supaya mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Tapi dalam teks ini dikatakan hembusan yang kuat itu membuat para murid mendapat penghiburan. Roh penolong itu datang pada mereka, memperlengkapi mereka, memberi amunisi kepada mereka untuk menghadapi kehidupan dunia yang keras. Itulah kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, dan kehadiran Roh Kudus yang sama juga akan datang kepada kita kalau kita menanti-nantikan kehadirannya. Siapkah Bapak Ibu sekalian membuka hati untuk menerima baptisan Roh Kudus? Amin. Memang kita sudah diselamatkan, dan ketika kita diselamatkan, ketika kita menyatakan diri kita menjadi pengikut Kristus, menyatakan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya bagi kita, maka Roh Kudus sebenarnya sudah hadir dalam diri kita. Kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Tetapi untuk melengkapi kita, supaya kekuatan Allah selalu hadir dalam diri kita, selalu ada dalam kehidupan kita, membuat kita selalu mampu untuk mengarungi kehidupan yang keras ini. Kita tidak akan goyah dalam menapaki segala pengalaman-pengalaman kita. Maka untuk itulah kita harus selalu mengundang Roh Kudus untuk memenuhi kita Bapak Ibu. Itulah Roh Kudus yang mengurapi murid-murid di ruangan di suatu tempat di Yerusalem. Allah sendiri yang memenuhi mereka dengan Roh Kudusnya, melengkapi mereka dengan kuasa yang datang dari dirinya sendiri. Seperti nafas tadi dalam hidup kita, begitu juga Roh Kudus bagi kerohanian kita. Sekali lagi harus saya katakan bahwa tanpa Roh Kudus, maka kita akan mati atau kolaps secara rohani. Kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Orang Kristen yang tidak punya kuasa, mudah tenggelam dalam arus dunia ini. Tapi ketika hembusan angin itu, hembusan nafas Allah sendiri menerpa kita, maka kita akan penuh dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengubah arah hidup kita dari kehidupan yang penuh keputusasaan, dari kehidupan yang tanpa harapan, berjalan ke dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera dalam Kristus, karena Roh Kudus memimpin kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Selain suara dan hembusan angin yang kencang saat Roh Kudus turun,
atas para murid, turunlah cahaya seperti lidah api, menghinggapi para murid. Berbicara tentang api dalam Alkitab begitu banyak referensinya Bapak Ibu sekalian. Dan kebanyakan merujuk pada kehadiran Allah. Ketika Nabi Yesaya dipanggil untuk menjadi penyambung lidahnya Allah terhadap bangsa Yehuda, maka Nabi Yesaya mendapat penglihatan. Malaikat-malaikat datang kepadanya dan melekatkan bara api ke atas bibir Yesaya sambil berkata, "Lihat, ini telah menyentuhmu, maka semua kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni," kata malaikat kepada Yesaya. Yesaya merasa dirinya adalah orang yang tidak layak. Dia merasa dirinya adalah najis bibir. Itu kata Yesaya sendiri mendeskripsikan dirinya. Yesaya yang demikian itu dikuduskan Allah, dimurnikan Allah dengan bara api. Dan kemudian Allah mengutus dia menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Jadi api juga melambangkan pemurnian, penyucian atau pengudusan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Dalam Matius 3 ayat 11, Yohanes Pembaptis mengatakan, ia yang akan datang, maksudnya Yesus, akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya kedatangan Yesus, kehadiran Yesus membuat orang-orang kemudian disucikan karena kehadirannya. Roh Kudus yang membawa Yesus ke dalam hati kita, menyucikan kita, menjadikan kita orang-orang yang berkenan dan layak menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau kita baca dalam teks Kisah Para Rasul 2 ayat 3, ketika cahaya itu datang kepada para murid dan hinggap di masing-masing murid yang ada di situ, 120 orang lagi berkumpul di tempat itu. Hal itu mengkonfirmasi tentang kesatuan dari para murid dengan manifestasi yang terpisah. Masing-masing menerima kuasa Allah dengan berbagai karunia yang telah Allah berikan untuk melengkapi para murid. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Siapa yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu? Siapa yang rindu mengalami kepenuhan dengan Roh Kudus? Siapa yang rindu untuk diperlengkapi dengan karunia-karunia dari Allah sendiri? Kita pasti ingin itu semua. Kalau kita selalu rindu akan kehadiran Roh Kudus dalam kita, kalau kita selalu rindu api itu selalu menyala dalam hati kita, maka kita harus hidup berkenan kepada Allah dan berjalan dalam kehendak Allah. Itu yang harus kita lakukan. Itulah yang harus terjadi dalam diri kita setiap hari, supaya Roh Kudus ada dalam diri kita. Itulah menjadi kerinduan kita semua Bapak Ibu, supaya api itu selalu menyala dalam hati kita, supaya cahaya itu bersinar dalam diri kita dan kita dapat menjadi terang Kristus dalam gelapnya dunia ini. Dunia itu begitu gelap, tapi setitik cahaya kita, setitik cahaya yang memancarkan cahaya Yesus dalam diri kita, maka kita dapat menerangi tidak-tidaknya orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena Kristus ada dalam kita. Roh Kudus membawa Yesus dalam diri kita dan kemudian kita memancarkannya kepada orang-orang lain. Ketika suara seperti angin yang keras dan cahaya yang memedarkan ke seluruh murid, maka dalam ayat 4 dicatat Lukas, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka sendiri. Allah melengkapi mereka dengan kuasa untuk memberitakan dan menyatakan Injil kepada dunia. Ceritanya begini Bapak Ibu, ketika hari Pentakosta itu tiba, di Yerusalem sedang ada perayaan pengucapan syukur atas hasil panen, atau dinamakan Hari Raya Sukot, yang dirayakan 50 hari setelah hari Paskah. Kebetulan 50 hari setelah hari Paskah itu adalah 50 hari juga setelah Yesus bangkit dari kematian dan menebus dosa kita dan membawa kita pada kehidupan selama-lamanya dalam kasih karunia-Nya. Yesus mati pada hari Paskah dan pada hari ke-50 adalah hari perayaan yang dirayakan oleh semua orang Yahudi dari seluruh dunia. Mereka datang ke kota Yerusalem pada waktu itu. Mereka datang dari Partia, dari Media, dari Elam, dari Mesopotamia, dari Mesir, dari Frigia, dari Libya, dari Kirene, dan dari banyak tempat lain di seluruh dunia ketika itu. Ketika para murid penuh dengan Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh para perantau-perantau yang datang ke kota Yerusalem waktu itu.
Mereka semua yang hadir di kota Yerusalem bingung. Mereka tercengang dan termangu-mangu atas fenomena ini. Alkitab mengatakan demikian. Artinya mereka takjub akan peristiwa itu. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kata mereka. Rupa-rupanya Bapak Ibu sekalian, orang Galilea itu orang yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Mereka secara intelektual kurang, atau dianggap orang yang kurang pintar. Sebagian dari murid Yesus adalah kita tahu semua bahkan berprofesi sebagai nelayan. Tidak ada yang punya ilmu yang cukup untuk mengarungi kehidupan intelektual ketika itu. Pengetahuan teologi kurang, apalagi belajar bahasa-bahasa dari negara-negara lain. Mungkin bahasa Ibrani yang asli aja mereka agak belepotan Bapak Ibu sekalian, karena mereka berbahasa Aram. Mereka berbahasa Ibrani dengan aksen utara. Lalu tiba-tiba mereka semua berbicara dalam banyak bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir ketika itu datang ke Yerusalem dalam merayakan hari ucapan syukur atas hasil panen itu. Dan apa yang diperkatakan oleh para murid dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti itu mendatangkan berkat bagi orang-orang yang hadir di kota Yerusalem. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Mereka, para murid itu berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tentang apa yang telah Allah lakukan bagi manusia dalam bahasa-bahasa yang sangat dipahami oleh orang-orang itu. Mereka telah menjadi saksi bagi bangsa-bangsa Bapak Ibu sekalian. Bahkan dengan perkataan yang mereka sendiri tidak mengerti, karena itu adalah satu fenomena yang luar biasa. Itu menjadikan satu peristiwa yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Di situ mujizat Tuhan terjadi. Orang yang nggak bisa sesuatu bahasa, dia bicara dalam bahasa itu. Seperti saya tiba-tiba ngomong bahasa Rusia misalnya, padahal saya nggak ngerti satu kata pun dengan bahasa Rusia. Tapi itulah yang terjadi dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Roh Kudus Bapak Ibu sekalian selalu bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Tapi dengan cara yang sangat efektif, tertib dan teratur. Allah selalu bekerja dengan rancangan yang sangat sempurna Bapak Ibu sekalian. Lalu murid-murid Yesus berkata dalam bahasa asing. Siapa yang mengerti? Tidak ada. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya pencurahan Roh Kudus terjadi sebelum Hari Raya Pentakosta. Nggak ada siapa-siapa di situ. Tidak ada orang-orang dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Hanya ada murid-murid Yesus, lalu mereka berbicara dengan fenomena seperti itu. Siapa yang mengerti? Nggak ada. Siapa yang diberkati dengan ucapan-ucapan yang datang dari Roh Kudus? Nggak ada. Dan apa artinya fenomena itu bagi pekabaran Injil? Juga tidak ada. Mungkin mereka saling menguatkan satu dengan yang lain karena fenomena itu terjadi dalam diri mereka. Tetapi kuasa yang dijanjikan oleh Yesus ketika Roh Kudus turun pada murid-muridnya adalah untuk melengkapi mereka supaya menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu kata firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 20. Tempat yang dipilih oleh Allah pun, tempat dipilih oleh Tuhan pun adalah di kota Yerusalem. Karena di sanalah para diaspora Yahudi, di sanalah mereka berkumpul untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Padahal kita tahu kota itu, penduduk kota itu 53 hari sebelum kejadian Hari Raya Pentakosta adalah orang-orang yang telah membunuh Yesus. Membawa Yesus lewat Via Dolorosa dan mati di kayu salib di Bukit Golgota. Tempat itu pasti tidak aman bagi para murid karena mereka juga diidentifikasikan sebagai murid Yesus. Dan orang-orang seperti ini harus juga menerima konsekuensi sebagai murid-murid Yesus. Sehingga mungkin idealnya kalau menuruti keinginan sendiri lebih pas cari tempat lain kayaknya. Apa di Betania, di pinggir kota yang sepi, atau di tempat-tempat kota-kota lain supaya mereka aman. Tapi kalau itu mereka lakukan, apa yang terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa bagi pekabaran Injil. Karena semua fenomena itu terjadi, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengerti. Tapi Allah memilih tempat itu, memilih kota Yerusalem, supaya mereka dapat menjadi saksi. Dan dari situlah pekabaran Injil tersebar ke seluruh dunia. Karena orang-orang perantauan itu kemudian bertobat.
menerima Yesus sebagai juru selamat dan mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Dan mulai dari saat itu gereja mulai terbentuk dan tersebar ke seluruh dunia. Kalau mereka cuma cari aman, kalau mereka cuma cari kenyamanan bagi diri sendiri, mungkin pekabaran Injil tidak akan sampai kepada kita saat ini. Tapi ketika mereka sehati, sepikir, taat pada kehendak Allah, ikut apa kemauan Allah, maka karya Roh Kudus kemudian berdampak bagi orang-orang banyak, termasuk bagi kita pada hari ini. Kita bisa membayangkan ketika mereka diembusi oleh Roh Kudus, ketika api itu, cahaya itu hinggap pada mereka, dan mereka mulai berkata-kata, memuliakan Allah dan memberitakan kebaikan Tuhan dalam berbagai bahasa. Pasti mereka juga berkata-kata secara bergantian, tertib dan teratur, karena itu cara kerja Roh Kudus. Sehingga pesan Tuhan sampai kepada orang-orang diaspora yang sedang berkumpul di Yerusalem. Dan orang-orang yang banyak itu akan takjub dengan mujizat dari Tuhan. Juga pesan yang disampaikan Tuhan melalui para murid dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mereka semua. Apa yang terjadi kalau 120 orang itu bicara bareng-bareng dengan bahasa yang macam-macam, tapi mereka ngomong sama-sama, gitu ya. Secara bersama-sama mereka berkata, walaupun mereka berbicara dalam bahasa-bahasa orang-orang itu, pasti yang didengar di luar adalah kekacauan, kebisingan saja, karena nggak jelas apa yang diomongkan oleh para murid tentang kebaikan Allah kepada mereka semua. Tapi ketika mereka melakukan secara tertib, mereka berbicara secara bergantian, mereka menyampaikan pesan dalam bahasa-bahasa yang berbeda tapi secara bergantian, maka disitulah kemudian orang-orang diberkati karena firman Tuhan disampaikan lewat tanda mujizat itu. Mereka semua dia kemudian diteguhkan. Allah datang kepada mereka. Ketika Allah mengembuskan rohnya kepada mereka, membakar hati mereka dengan semangat berkobar-kobar, maka itulah saat pekabaran Injil mulai diberitakan. Kalau mereka berbicara dengan tidak tertib, maka mungkin seperti kata firman Tuhan juga, mereka menganggap mereka hanya orang-orang yang mabuk karena frustrasi. Orang-orang yang mengalami putus harapan karena Yesus sudah mati. Tapi bukan itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Mereka semua melakukan dengan tertib dan teratur. Maka peristiwa pada hari raya Pentakosta itu menjadi sangat-sangat spektakuler. Suatu mujizat yang membuat mereka, orang-orang yang hadir di kota Yerusalem itu terpesona karenanya. Itulah juga yang akan terjadi pada diri kita kalau kita menanti-nantikan Roh Kudus Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu mengalaminya? Atau kalau kita sudah mengalaminya, ingin memperbaharuinya, supaya Roh Kudus selalu berlimpah dalam hati kita. Seperti para murid, mereka sehati sepikir, dan mereka tekun menantikan Roh Kudus memenuhi mereka. Walaupun mereka tidak tahu kapan datangnya. Tapi ketika mereka tekun, mereka bersungguh-sungguh, mereka sehati, mereka membersihkan, menyucikan diri mereka. Maka Allah akan datang, Roh Kudus akan melimpah dalam diri mereka, dan begitu juga Roh Kudus akan melimpah dalam diri kita ketika kita sungguh-sungguh, kita tekun menantikan kedatangannya, hidup bersih dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam kemauannya, selalu menantikan Tuhan, maka Tuhan pun akan melimpahkan Roh Kudus pada kita untuk memampukan kita, untuk membuat kita berjalan dalam kehendaknya, untuk membuat kita selalu mampu melawan kerasnya dunia ini, melawan jahatnya dunia ini, karena Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Marilah kita menanti-nantikan Roh Kudus Bapak Ibu sekalian. Kita minta supaya Roh Kudus selalu tercurah dalam diri kita. Kita minta Tuhan selalu memenuhi kita. Jangan kejar fenomenanya, jangan kejar bahasa rohnya, karena kita minta itu adalah hak kita, tapi kapan akan datang pada kita, itu ada dalam otoritas Tuhan. Yang penting kita minta urapan Tuhan supaya kita selalu efektif dalam pelayanan kita, supaya kita selalu berkobar-kobar dalam memberitakan Injil, supaya kita selalu hidup dalam kehendak Tuhan, selalu berbuat baik kepada sesama. Itu yang harus kita minta kepada Tuhan. Dan kalau pada waktunya Tuhan memberikan kita karunia berbahasa roh, kita harus menerimanya dengan penuh sukacita Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus membuat orang menjadi berani memberitakan Injil. Kematian Yesus di kayu salib sebenarnya telah membuat para murid frustrasi. Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka. Yesus dengan karya yang luar biasa yang penuh dengan mujizat.
Guru yang selalu mengajar mereka tentang kebenaran-kebenaran yang hakiki, tentang perbuatan moral yang baik, tentang apa yang Tuhan kehendaki supaya mereka lakukan, dan mereka akan mendapat karunia-karunia kehidupan kekal dalam surga bersama dengan Tuhan. Tempat mereka bersandar, harapan mereka. Mungkin juga mereka berharap bahwa satu ketika Yesus akan menjadi raja di Yerusalem, akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma dan kemudian menjadi raja. Barangkali mereka juga bisa mencicipi menjadi bagian dari pemerintahan Yesus. Itu mungkin cita-cita para murid sebagian. Makanya kalau kita membaca dalam Alkitab, ibu Yohanes dan Yakobus datang sama Yesus kan. Dia minta, Yesus kalau kamu nanti jadi raja, tolong ya anakku Yohanes dan Yakobus jadi wakil-wakilmu. Itu permintaan ibu dari Yohanes dan Yakobus. Karena apa? Karena mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi pembebas mereka dari penjajahan. Padahal kedatangan Yesus bukan seperti itu yang dimaksudkan. Faktanya Yesus disalib, ditangkap, dibunuh dengan keji oleh bangsa Roma atas keinginan orang-orang Yahudi sendiri. Mereka begitu ketakutan sehingga Alkitab menceritakan mereka harus mengunci rapat ruangan di mana mereka berkumpul. Mereka takut keberadaan mereka diketahui oleh orang-orang Yahudi yang sangat anti kepada ajaran Yesus. 3 tahun mereka selalu bersama-sama dengan Yesus, tiba-tiba Yesus mati sebagai penjahat, nggak ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka juga harus menanggung itu karena mereka juga akhirnya seperti dimusuhi oleh orang-orang lain. Tapi ketika kita membaca dalam Yohanes 20 jelas bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tapi itu tidak membuat para murid itu ya percaya dan yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka masih juga selalu takut sehingga mereka mengunci diri dalam ruangan itu. Kenapa mereka menjadi bimbang dan ragu? Padahal mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka juga pergi ke kuburan pada waktu itu tapi melihat kuburan sudah kosong. Itu adalah manusia dengan kelemahannya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Kita adalah manusia biasa. Ketika pegangan kita hilang, ketika harapan kita rasanya sudah pupus dan menjauh dari kita. Ketika tumpuan kita rasanya tumbang dan kita tidak ada tempat berpijak lagi. Maka kita seringkali mengalami keputusasaan. Kita seringkali mengalami kebimbangan. Kita saling mengalami keraguan-raguan atas akan pertolongan Tuhan. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Oleh sebabnya dalam Yohanes 20 ayat 19-22, Yesus menghibur mereka dan memberi kekuatan kepada murid-muridnya. Yesus yang sedang dalam tubuh kemuliaan tiba-tiba datang, hadir aja di dalam ruangan yang terkunci itu. Yesus tidak lagi berada dalam pengaruh dimensi ruang dan waktu. Ia menjadi orang yang kekal yang bisa menembus apa saja. Dan itu menghibur para murid Bapak Ibu sekalian. Mereka bersuka cita ketika Yesus datang dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Apalagi ketika Yesus menunjukkan tangannya yang berlobang paku, menunjukkan lambungnya kepada mereka. Tumbuhlah kekuatan dari para murid, semangat dari murid yang tadinya kendor, bangkit kembali. Lalu kemudian Yesus memberi perintah kepada para murid. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi para murid waktu mereka berkumpul di ruangan ketika Yesus sudah bangkit, mereka sudah dihembusi oleh Roh Kudus. Mereka sudah menerima Roh Kudus dari Yesus sendiri. Itulah cara Yesus menghibur dan memberi kekuatan kepada para murid yang nyaris putus asa. Yesus yang bangkit dan menunjukkan bekas lukanya memberi pengharapan dan sukacita kepada murid-muridnya. Kebenaran tentang Yesus disalib, mati tapi kemudian bangkit, itu mendatangkan sukacita dan mendatangkan pengharapan bagi para murid. Dan kemudian mereka merasa bahwa pengampunan yang diberikan oleh Yesus atas pengorbanannya di kayu salib harus segera diberitakan, harus disiarkan pada orang banyak. Itulah semangat yang dikubarkan ketika mereka bertemu dengan Yesus. Pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Kristus adalah penyempurnaan dari konfirmasi Yesus pada muridnya untuk menjadi saksinya. Jadi bicara tentang Roh Kudus selalu berbicara tentang amanat agung Yesus. Berbicara tentang apa yang Yesus mau kita lakukan ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Seperti juga Petrus yang penakut. Tapi setelah penuh dengan Roh Kudus, maka dia memberitakan Injil dan hasilnya 3.000 orang diselamatkan. Ketika Petrus
memberitakan Injil dan 3.000 orang diselamatkan, maka kemudian menjadi cikal bakal dari gereja yang mula-mula. Dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus, maka Injil kemudian tersebar di seluruh bumi. Orang di seluruh dunia mengenal tentang Juru Selamat. Kita juga sampai kepada pengenalan akan Juru Selamat karena pekabaran Injil yang diawali oleh gereja mula-mula itu. Dan Roh Kudus yang sama yang pada waktu itu turun pada para murid, kepada para jemaat gereja mula-mula, juga akan menyertai kita di gereja CWS Gedung Kenanga ini. Amin. Begitu banyak karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Begitu banyak karunia-karunia Roh Kudus dilimpahkan kepada kita. Orang-orang kudusnya Allah. Dan kita, semua karunia yang diberikan Allah kepada kita, harus kita pergunakan benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Jangan pernah bangga dengan karunia-karunia yang diberikan Allah. Misalnya Bapak Ibu mulai karunia menyembuhkan, karunia mengetahui akan hal yang akan terjadi bagi orang. Itu karunia dari Allah. Karunia-karunia untuk bernubuat, itu adalah karunia dari Allah. Tapi ketika saudara mendapat karunia itu, pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Pergunakanlah itu untuk penginjilan yang efektif. Pergunakan itu supaya orang-orang mengenal Tuhan. Pergunakan itu untuk menguatkan dan menghibur orang lain. Bukan untuk menunjukkan bahwa saudara lebih hebat dari orang lain. Karena sebenarnya ada karunia lain yang sebenarnya sama tingkatnya dengan karunia yang spektakuler itu. Tapi tidak terlalu nampak di dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Karunia mengajar, itu adalah karunia yang sama dengan karunia menyembuhkan. Bahkan karunia melayani, Bapak Ibu sekalian, itu adalah karunia Tuhan kepada kita. Ketika kita melayani orang lain, kita memberi kasih kepada orang lain, kita bermurah hati kepada orang lain, itu adalah karunia Tuhan yang sama tingkatnya dengan karunia-karunia yang spektakuler tadi. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, baca dalam Roma 12 ayat 6-8. Itu telah menunjukkan bahwa setiap kita diberi karunia oleh Tuhan. Dan pergunakanlah karunia-karunia itu untuk membangun jemaat, untuk memberitakan Injil, untuk menguatkan satu dengan lain, untuk menghibur dan mendorong orang lain supaya mereka tetap setia dalam Tuhan, bahkan untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Karena ketika kita penuh dengan Roh Kudus, Alkitab mengatakan kita akan disukai oleh semua orang. Kita memancarkan pribadi yang baik, makanya kita disukai oleh semua orang. Dan karena itulah banyak orang bertobat. Di Alkitab mengatakan setiap hari jumlah mereka ditambahkan dengan orang bertobat baru. Karena apa? Karena mereka melihat kehidupan orang Kristen yang mula-mula itu yang penuh dengan kasih, memancarkan kasih Kristus. Ketika penuh dengan Roh Kudus, maka kasih Kristus memancar dengan luar biasa dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi saksi yang efektif dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dan kasih dari Tuhan akan selalu terpancar dalam diri kita, sehingga kita kemudian dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan dengan demikian orang-orang akan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Maukah kita melakukan itu? Maukah kita selalu dipenuhi Roh Kudus? Amin. Tadi kita sudah merasakan aura yang luar biasa Leoni. Tuhan banyak berbicara lewat pelayanan puji-pujian tadi. Saya sendiri banyak terharu dengan penyembahan tadi. Saudara-saudara pun akan diberikan karunia seperti itu kalau saudara minta sama Tuhan. Dan dengan karunia itu saudara juga akan menjadi saksi bagi orang lain. Kalau saudara punya karunia-karunia itu tapi hidupmu tidak sesuai dengan karunia yang diberikan, itu akan menjadi bencana bagi kita semua. Jadi merusak nama Tuhan karena hidupmu tidak sesuai dengan karunia yang kamu terima dari Tuhan. Jadi selaraskanlah hidup kita. Karunia yang kita miliki harus selaras dengan perbuatan kita kepada sama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin nyanyikan lagu yang tadi